Shalom, selamat siang Bapak Ibu dimanapun berada, sahabat Bahana sekalian. Saya berharap Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat. Kembali lagi di kesempatan siang ini kita ada dalam acara webinar seri teologi dengan tema 14 bukti Roh Kudus adalah Allah. Dengan pembicara atau narasumber kita hari ini adalah Bapak Lukas Kuswanto. Yang pertama saya mau sapa dulu yang terhormat Bapak Lukas Kuswanto selaku pembicara kita hari ini. Shalom Pak, apa kabarnya? Halo, Ya, baik-baik. puji Tuhan Pak. Terima kasih sudah bersedia hadir dalam acara webinar kita hari ini, dan yang saya banggakan Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut dalam Zoom meeting hari ini. Kiranya Bapak Ibu sekalian boleh menikmati acara ini dan terberkati dalam semua rangkaian acara yang ada. Ya. Baik, sebelum kita jauh ke dalam acara webinar kita, izinkanlah saya berdoa untuk membuka acara webinar kita hari ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk belajar kebenaran-kebenaran yang ada. Tuhan menolong setiap kami secara khusus pembicara, bahkan semua audiens yang ada dalam Zoom meeting ini, sehingga kami rindu apa yang kami pelajari hari ini boleh berguna bagi setiap kami yang ada di dalam pelayanan kami di marketplace kami masing-masing. Sebagai apapun itu, kami rindu semuanya bermuara untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja, sertai semua media dan alat yang kami gunakan, sehingga acara ini boleh berjalan dari awal sampai pada akhirnya dengan baik. Ini doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke, baik. Ya, di sisi yang pertama ini saya akan membacakan profil singkat dari pembicara kita hari ini, dan selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari pembicara kita hari ini. Baik, yang pertama untuk profil singkat daripada Bapak Lukas Kuswanto. Bapak Lukas Kuswanto tinggal di Jakarta saat ini. Beliau memiliki satu istri dan dua anak, satu putra dan satu wanita. Dan pendidikan beliau untuk S1, beliau mengambil studi di STT NI Yogyakarta, untuk gelar MA di Institut Kalvari, dan untuk gelar Demin di STT IKAT. Untuk pelayanan, beliau saat ini menggembalakan jemaat GKN dari tahun 2000 sampai sekarang. Beliau juga terlibat dalam pelatihan IPG Mawar Saron angkatan 2019 dan Equip Million Leadership Mandate Dr. John C. Maxwell. Beliau menulis beberapa buku, di antaranya yaitu 21 Bukti Yesus Adalah Tuhan, diterbitkan oleh Andy Offset, dan 14 Bukti Roh Kudus Adalah Allah. Yang berikut adalah biografi kehidupan dan pelayanan Paulus, dan yang terakhir adalah Teologia Iman Kristen. Beliau juga memiliki YouTube channel dan TikTok. YouTube channel bernama Lukas Kuswanto 17641 dan TikTok Lukas Kuswanto. Ya, demikian dari pembicara. Terima kasih. Jadi eh, kami nambahkan untuk buku. Jadi 21 Bukti Yesus Adalah Tuhan diterbitkan oleh Andy Offset. 14 Bukti Roh Kudus Adalah Allah diterbitkan oleh Andy Offset. Biografi kehidupan dan pelayanan Paulus diterbitkan oleh Andy Offset. Jadi saya juga masih mempersiapkan buku yang lain yang mungkin nanti kami ajukan ke Andy Offset juga. Oke. Jadi 14 bukti Roh Kudus adalah Allah. Mengapa saya dapat ide untuk menuliskan buku ini?
dan itu terinspirasi oleh firman Tuhan ketika kami membaca firman Tuhan dalam kitab Ayub itu, dan di sana dikatakan bahwa Ayub itu sangat dekat dengan Allah, tetapi pembicaraan di sana itu lebih melihat bahwa bentuk Allah itu yang kelihatannya seperti nyata, tapi ternyata juga pembicaraan itu tidak nyata, yang rupanya dibawa atau di antara Roh Kudus yang berbicara kepada Ayub yang waktu itu. Jadi itu sangat menarik bagi saya. Dan alasan mengapa orang mungkin tidak percaya kepada Roh Kudus itu, satu, itu kepercayaan yang berbeda. Setiap agama itu memiliki keyakinan dan konsep tentang Tuhan yang berbeda-beda. Tapi untuk orang yang percaya kepada Yesus itu memang mereka sangat menerima akan kehadiran dari Roh Kudus itu, meskipun juga berbeda-beda juga menanggapannya. Jadi yang kedua itu alasannya ketidakmengertian. Banyak orang Kristen sendiri yang kurang mengerti untuk oknum ketiga dari Allah ini, karena kehadirannya itu tidak kasat mata dan sulit dipahami, sehingga banyak orang Kristen sendiri itu jarang untuk lebih mendekatkan diri kepada Roh Kudus ya. Padahal Roh Kudus itu sudah diperintahkan oleh Yesus untuk mengganti posisi Tuhan Yesus yang sedang ke surga, dan dialah yang mendampingi orang-orang Kristen. Kemudian yang berikutnya itu pengalaman pribadi yang berbeda, yang setiap orang itu memiliki pengalaman yang unik, dan mungkin beberapa orang yang langsung merasakan kehadiran dari Roh Kudus sebagai kehadiran yang konsisten dalam setiap kehidupannya. Nah, yang kedua itu beberapa alasan secara umum mengapa Roh Kudus tidak sering dibahas secara implisit seperti Tuhan Yesus, karena itu peran dari Roh Kudus. Roh Kudus memiliki peran dalam kehidupan orang percaya untuk memberikan bimbingan, penghiburan, penampungan dalam kehidupan sehari, tapi juga oleh karena tidak sering orang membicarakan Roh Kudus ini dibandingkan dengan Yesus Kristus yang merupakan sosok sejarah dalam kehidupan, pengajaran, dan karya yang bisa dibahas secara konkret. Yang kedua itu adalah perwujudan yang abstrak ya. Roh Kudus memiliki sifat yang sulit dipahami karena tidak materi ya. Ia tidak memiliki bentuk fisik seperti Tuhan Yesus yang hadir di dunia ini, dan sangat sulit untuk memahami secara konkret dari pribadi Roh Kudus ini. Nah, beberapa alasan ini hamba-hamba Tuhan juga mungkin lebih fokus kepada tema Yesus Kristus daripada Roh Kudus. Nah, pentingnya Yesus Kristus dalam teologi Kristen, penekanan dari hamba-hamba Tuhan yang sekarang ini menekankan intinya Yesus Kristus di dalam keimanan orang percaya. Ada juga yang masih belajar secara bertahap dalam gereja itu, mungkin denominasi tertentu membicarakan aspek-aspek kekristenan itu secara bertahap,
pembelajaran awal, mungkin fokusnya diberikan kepada Yesus Kristus karena dia juga juru selamat, dan kemudian lebih bertahap naik tentang topik Roh Kudus yang mungkin diperkenalkan ketika lebih bertahap ya levelnya, sehingga itu memang Roh Kudus menjadi seakan-akan nomor 2 gitu ya. Perbedaan teologis itu, alasan ini juga beberapa denominasi Kristen mungkin memiliki perbedaan teologis yang mereka pahami secara tidak sama antara satu yang lain, yang menyebabkan penekanan dalam khotbah atau pengajaran itu sangat kurang untuk Roh Kudus ya. Minat dan kebutuhan komunitas ya. Pendeta seringkali kan di dalam jemaat itu merespon kebutuhan dan pertanyaan dari anggota jemaat, dan jika mereka merasa tema-tema yang bisa mengangkat iman dari jemaat gereja lokal, maka itu yang akan sering di upload ya, dikotbahkan dalam topik-topik yang menarik. Tapi kalau respon dari jemaat itu kurang, misalkan memahami tentang Roh Kudus, maka pendeta juga akan jarang sekali mengkhotbahkan tentang tema-tema Roh Kudus, kecuali di dalam pengajaran khusus ya. Pendekatan yang tentang Roh Kudus itu, ini yang Ayub 33 ayat 4 itu, Ayub mengaitkan Roh Allah dengan nafas yang maha kuasa. Ya, konteks mencermati kehidupan manusia, Ayub mengakui bahwa kehidupan manusia itu datang dari Allah yang memberikan nafas dan menghidupkan mereka. Jadi Roh Kudus ini dipahami bagian dari Allah yang kekal, dan Allah yang di dalamnya adalah pribadi Tritunggal. Kalau kita mau belajar lebih mendalam dari kitab Ayub, maka kita akan sering bertemu dengan dialog-dialog yang di sana melibatkan Allah Tritunggal. Nah, pemahaman dan interpretasi atas kitab Ayub 33 ayat 4 ini dan konsep Roh Kudus ini yang merupakan subjek teologis yang kompleks dan beragam, dan inilah yang membuat pendapat, perspektif individu, tradisi teologis tertentu dapat memainkan peranan yang lebih luas, lebih dalam, kalau memang merasa tertarik akan pribadi dari Roh Kudus. Yang kelima ini, Roh Kudus dapat dipelajari secara struktural dan terperinci. Nah, Roh Kudus itu dapat dipelajari dengan struktural dan terperinci dalam Alkitab. Pertama itu adalah referensi dalam kitab suci. Studi tentang Roh Kudus itu dimulai dengan mengidentifikasi dan menganalisis referensi tentang Roh Kudus dalam kitab suci, terutama dalam Alkitab Kristen ya. Tentu ini bisa dipelajari dengan mendalam, karena dalam Alkitab itulah yang kita meneliti dengan baik satu persatu, maka akan dapat diketahui dengan jelas siapa sebenarnya Roh Kudus. Nah, yang kedua itu teologia pneumatologi, adalah cabang dari teologi yang berfokus tentang Roh Kudus. Jadi teologi ini hanya membicarakan Roh Kudus saja. Dan kalau kita bisa belajar dalam teologi ini, maka sifat dan kodratnya, perannya dalam penciptaan dan semuanya itu akan terlihat dengan jelas kalau kita terlibat di dalam mempelajari teologi ini. Kedua, karena Roh Kudus, dan studi struktural ini
tentang Roh Kudus itu termasuk pengilhaman dan otoritas dari kitab suci, pekerjaan Roh Kudus dalam regenerasi dan pembaruan rohani manusia, dan perannya dalam menguatkan, menghibur, membimbing, dan memperdayakan orang itu akan terlihat jelas dalam mempelajari tentang karya Roh Kudus ini. Nah, berikutnya pengalaman rohani. Dari melalui pengalaman rohani, studi struktural dan referensi itu akan dapat memahami tentang Roh Kudus. Pendekatan teologis, berbagai teolog Kristen dan denominasi mungkin memilih pendekatan dan penekanan yang berbeda ya dalam memahami Roh Kudus. Tapi satu hal yang sana ketika kita mendekati secara teologias, mau tidak mau kita akan terbuka wawasan kita dan pemahaman kita yang begitu hebat dan dalamnya dari Roh Kudus ini. Kemudian studi itu penerapan dalam kehidupan kita. Studi tentang Roh Kudus itu tidak hanya berfokus pada teori saja, tapi juga bagaimana ajaran ini ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari yang memahami Roh Kudus yang bekerja dalam bentuk karakter yang memperdayakan pelayanan dan pembimbingan dalam pengambilan keputusan orang percaya. Dan ini tentang pemahaman Roh Kudus ini seringkali saya dapat merasakan kehadiran Roh Kudus karena hampir setiap minggu saya berkhotbah. Nah, suatu saat saya akan menyampaikan khotbah tentang tema yang biasa tentang Yesus memberkati ya dan sebagainya itu. Tapi hari itu saya merasa tertekan ya. Hati saya itu merasa tertekan. Ini ada apa ini? Padahal ini kebaktian kurang beberapa jam. Saya masih bolak-balik, padahal khotbah sudah kami siapkan, mulai Senin itu sudah kami siapkan, kami susun untuk hari Minggu berikutnya. Tapi pada mendekati kebaktian itu justru saya gelisah. Nah, apa yang saya gelisah itu sehingga saya berdoa ini, maksud Tuhan apa, saya berdoa supaya Tuhan memberikan pencerahan itu bagaimana. Tapi ternyata khotbah itu seakan-akan harus dirubah. Padahal tinggal waktu 3 jam ya. Waduh, bagaimana ini? Nah, ya udahlah, saya terpaksa merubah itu dan saya sampaikan firman Tuhan itu. Dan ternyata menurut saya persiapan yang 3 jam itu sangat sepele gitu ya, karena waktu 3 jam. Tapi persiapan saya mulai Senin itu sepertinya bagi saya itu wah ini luar biasa persiapannya, mantapnya. Tapi dirubah. Nah, saudara, ketika saya sampaikan firman Tuhan itu yang menurut saya persiapannya terlalu cepat dan tidak biasa itu, nah, saya sampaikan apa adanya. Dan ketika saya turun dari mimbar dan puji Tuhan, ternyata ada seorang yang datang pada saya dan mengatakan, terima kasih Pak, firman Tuhan memberkati saya. Inilah yang saya tunggu-tunggu beberapa hari ini berkumpul dalam hidup saya, tapi saya tidak tahu jawaban. Ketika menerima pengakuan dari jemaat itu, barulah saya sadar bahwa ini maksudnya Roh Kudus menyampaikan, karena ada jemaat yang membutuhkan jawaban yang dibutuhkan dan saya harus menyampaikan. Dan sejak itu saya mengerti bahwa Roh Kudus itu menolong saya. Roh Kudus sebagai pribadi yang menciptakan dan memberi hidup. Jadi mulai sejak penciptaan dan pemeliharaan
itu, Kejadian 1 ayat 2 itu, Roh Allah itu hadir sejak awal dalam proses penciptaan. Ayat ini itu menyatakan Roh Allah melayang-layang di atas muka air. Jadi keberadaan Roh Kudus ini menunjukkan pribadinya yang ikut terlibat di dalam membentuk dan memelihara segala ciptaan. Kedua, kekuasaan ilahi. Dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus itu diberikan atribut dan tindakan hanya sesuai dengan sifat ilahi. Misalnya dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 3-4 itu, Petrus mengatakan kepada Ananias setelah berbohong kepada Roh Kudus. Dalam ayat 4 dikatakan, bukankah ketika kamu memegangnya belum dijual, dan setelah dijual, bukankah harganya tetap ada pada dirimu? Mengapa engkau berbuat demikian? Engkau tidak berdusta kepada manusia, tetapi kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa kebohongan kepada Roh Kudus dianggap sebagai kebohongan kepada Allah sendiri. Jadi di sini antara Allah dan Roh Kudus tidak ada bedanya, ya. Dan yang berikutnya, karya pernyataan Roh Kudus itu memiliki peran aktif dalam membawa pernyataan kehendak Allah kepada manusia. Dalam 2 Petrus ayat pasal 1 ayat 21 dikatakan bahwa nabi-nabi dalam Perjanjian Lama berbicara oleh pergerakan atau dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi semua para nabi yang dalam Perjanjian Lama itu berbicara bukan kehendaknya sendiri, tapi atas dorongan dari Roh Kudus, sehingga dia menyampaikan apa yang harus disampaikan dari Allah kepada manusia. Jadi pemberian kehidupan, Roh Kudus ini juga sebagai sumber kehidupan rohani. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 63, Yesus berkata, rohlah yang menghidupkan, tetapi daging tidak. Dan perkataan yang dikatakan kepadamu adalah roh dan hidup, yang menunjukkan bahwa Roh Kudus itu memberi kehidupan rohani kepada orang yang percaya. Sehingga kalau kita ini bukan yang percaya kepada Roh Kudus, maka sebenarnya kita hanya daging, ya, daging semata-mata. Tapi oleh karena kita percaya kepada Yesus dan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita, kita ini bukan hanya daging yang hidup, tapi juga daging yang hidup di dalam Allah. Sehingga itulah yang menghidupkan kita. Kesaksian Alkitab, banyak bagian Alkitab memberikan kesaksian tentang karakteristik dari peranan Roh Kudus ini sebagai pribadi yang memiliki kekuasaan dan kuasa sendiri. Misalkan Yohanes 16 ayat 13. Dan Yesus berbicara tentang Roh Kudus yang akan datang. Dan firman Tuhan ini sudah biasa ya bagi kita. Tetapi apabila Roh kebenaran datang, Ia akan memimpin kamu ke dalam kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata atas kuasanya sendiri, melainkan apa yang didengarnya. Itu akan dikatakannya, dan apa yang akan datang diberitahukannya kepada kamu. Jadi ini jelas menyatakan bahwa Roh Kudus itu memiliki kekuasaan sendiri, ya. Ini 7 bukti Roh Kudus sebagai pribadi yang memimpin hamba-hambanya. Saya kira ini mengalami pertama itu ditunjukkan pada pengalaman pribadi. Setiap orang Kristen yang mengklaim telah mengalami